Kisah Karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah satu wali termasyhur di Hadramaut. Di masanya beliau tiada tandingannya, baik dari segi maqam, makrifat maupun pengetahuannya. Kewaliannya diakui semua kalangan dan karomah-karomahnya banyak dicatat para ulama. Kubahnya senantiasa diziarahi kaum muslimin yang mengharap keberkahannya yang melimpah. Berikut adalah salah satu karomah dahsyat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam salah satu majelis, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, "Di mataku dunia ini tak lebih dari sebuah piring. Semua yang ada di atasnya dapat kulihat." Ucapan beliau ini didengar oleh salah seorang pembantunya. Suatu hari, sang pembantu mendengar syair keluhan seorang badui yang kehilangan unta. Ia berkata kepada si badui, "Temuilah tuanku Syekh Abu Bakar bin Salim. Ia akan menunjukkan di mana untamu berada. Baginya dunia hanya seluas piring saja." Sang badui segera menemui Syekh Abu Bakar bin Salim. "Beritahukanlah kepadaku di mana untaku berada," kata si badui kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. "Bagaimana aku dapat mengetahui keberadaan untamu?" jawab Syekh Abu Bakar bin Salim keheranan. "Pembantumu berkata bahwa dunia ini bagimu seperti sebuah piring." Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Pergilah ke tempat fulan, untamu berada di sana." Badui itu segera pergi ke tempat yang ditujukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan menemukan untanya di sana. Beliau lalu menegur pembantunya, "Awas, jangan kau ulangi perbuatanmu ini." Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari beliau menyembelih ekor unta untuk menjamu para tamunya. Suatu hari datang seorang wanita tua ingin menghadiahkan beberapa cupak gandum kepada beliau. Ketika wanita tersebut datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantunya menanyakan apa hajat wanita tersebut. Diberitahukan dia ingin menghadiahkan gandum yang dibawanya. Pembantu tersebut mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menyembelih seekor unta dan menyediakan makanan yang banyak untuk para tamunya, dan kamu datang dengan beberapa cupak gandum ini saja?" Maka wanita tersebut kecil hati dan pergi. Syekh Abu Bakar bin Salim yang mendengar turun dari rumahnya dan berlari memanggil wanita tersebut dan ditanya apa hajatnya. Wanita tersebut memberitahukan hajatnya ketika datang ingin memberikan hadiah berupa beberapa cupak gandum. Maka Syekh Abdul Bakar bin Salim mengambil gandum tersebut, diletakkan di dalam sobannya, kemudian dicium gandum tersebut dan mengucapkan terima kasih serta mendoakan wanita itu atas pemberian hadiah tersebut. Beliau melakukan seperti itu semata-mata karena ingin menghargai dan menjaga perasaan wanita tersebut. Walaupun pada akhirnya hanya sebuah pemberian yang kecil, akan tetapi menjaga perasaan orang lain adalah amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tersebut pun akhirnya gembira dan pulang. Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya dengan berkata, "Kita tidak akan sampai kepada kedudukan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan menjaga perasaan orang lain." Menjaga perasaan orang adalah bagian daripada karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman kepadanya. 1. Binatang ternak yang hilang. Seorang lelaki badui yang kehilangan binatang ternaknya dan ia telah mencari ke sana kemari, namun tidak ia ketemukan juga. Kemudian ia teringat akan perkataan salah seorang pembantu dari Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim dapat mengetahui di manakah binatang ternaknya. Ia pun menemui Syekh dan memberitahukan perkataan pembantu beliau itu sebagai alasan yang menyebabkan dirinya datang dan bertanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu Syekh memanggil pembantunya dan beliau menanyakan apakah benar perkataan si badui tadi dan apa sebabnya. Pembantu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Anda berkata bahwa dunia ini dalam pandangan mata Anda bagaikan sebuah piring belaka." Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya tersebut dan melarang jangan berbicara seperti itu lagi karena beliau tidak ingin dianggap sombong. Namun beliau tetap menolong si badui tersebut dengan memberitahukan di mana binatang ternaknya. Lalu si badui tersebut pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Syekh dan menemukan binatang tersebut persis seperti yang diberitahukan beliau. Ramalan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah
memberikan kabar kepada Umar bin Abdullah Ja'far Al-Katsiri sewaktu Umar bin Abdullah berada di dalam penjara. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Umar bin Abdullah akan segera keluar dari penjara dan akan menjadi penguasa di Hadramaut. Tak lama kemudian Umar bin Abdullah keluar dari penjara dan menjadi penguasa di Hadramaut. 3. Isyarat Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Syekh Sholeh As-Salik Ahmad bin Ali Bajabir rahimahullah, beliau berkata, tatkala sudah termasyhurnya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, aku merindukan untuk berziarah kepada beliau dan aku menginginkan mendapatkan isyarat lebih dahulu sebelum aku berziarah. Dan dikala tengah malam tiba, ada cahaya yang memancar di atas atap rumahku. Lalu cahaya tersebut memenuhi seluruh rumahku. Kemudian tiba-tiba hadirlah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu turun dan kemudian duduk di sampingku, berbicara kepada diriku, dan beliau memberikan isyarat kepadaku. Maka setelah itu aku pun berziarah kepada beliau. 4. Kesembuhan dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada seorang solihin yang bercerita, sekali waktu aku sakit keras dan pada saat menjelang malam aku merasakan kepayahan. Lalu aku bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lama kemudian aku tertidur dan bermimpi jumpa beliau. Kulihat diri beliau di atas kendaraan, kedua kakinya sampai 7 lapis bumi dan kepalanya menembus sampai ke langit, dan beliau mengucapkan 2 bait syair. Kaum yang sudah sampai di hadirat Tuhan mereka dan telah nyata bagi mereka keindahan akan hal tersebut dengan senyata-nyatanya, dan tatkala mereka dipanggil olehnya kepada jalan kesuksesan, mereka pun menyauti dengan penuh ketaatan, kami menyauti panggilanmu wahai yang memanggil kami dengan segala keindahan. Di dalam mimpiku beliau mengisyaratkan bahwa aku berhasil mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari sakitku, dan ketika aku bangun di pagi harinya ternyata aku telah sehat dan penyakitku telah hilang dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Syekh Al-Wali Abid bin Abdul Malik bin Nafi As-Shibami, sekali waktu aku ditimpa suatu penyakit sedangkan aku berada di negeriku di Sibam, maka aku lalu bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Lalu beliau tiba-tiba hadir dan masuk ke rumahku lalu mendoakan diriku. Kemudian aku pun sehat dengan keberkahan beliau. 5. Mangkuk kopi yang dikirim Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada rombongan yang berziarah kepada beliau yang berasal dari Syam, dan salah satu dari mereka bercerita, tatkala aku sedang duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, terlintas dalam benakku, aku ingin minta doa beliau agar istriku yang berada di Syam tidak marah kepadaku dan ridho atas diriku, karena aku telah lama meninggalkan dirinya karena lamanya perjalananku. Maka tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim berbicara dan memberitahukan kepadaku, padahal aku belum sempat berkata sepatah kata pun. Beliau berkata, keluargamu akan ridho atas dirimu ketika engkau pulang. Sekiranya aku mau, sungguh aku akan hadirkan keluargamu pada saat ini juga di majelis ini, tetapi cukup sudah kuberikan kopi di dalam mangkuk ini kepada mereka. Pada saat itu, kulihat di tangan beliau ada mangkuk yang berisi kopi. Kemudian ketika aku pulang ke negeriku dan bertemu keluargaku, aku pun terheran-heran karena ternyata mereka semuanya merasa senang dengan kepulanganku dan mereka tidak marah sama sekali kepadaku. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu karena penasaran dan masih merasa takjub, aku pun bertanya kepada mereka, adakah orang yang telah datang kepada mereka dengan memakai pakaian seperti yang dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu, serta berciri-ciri seperti beliau juga dengan membawa mangkuk yang berisi kopi pada hari yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim? Mereka pun berkata, benar, ada seorang syekh yang telah datang kepada kami dengan membawa semangkuk kopi dan kami pun meminumnya. 6. Kasyafnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada serombongan jamaah yang datang kepada beliau untuk berziarah kepada beliau. Tatkala di tengah jalan, mereka berbincang satu sama lain, sungguh
kita akan mengetahui kasyafnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita minta saja di dalam hati masing-masing sekarang agar dijamu beliau dengan makanan laut dan kurma. Padahal saat itu bukanlah musimnya. Kemudian setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dikala waktu sarapan tiba, Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada pembantunya, "Pergilah engkau dengan rombongan ke rumah si Fulan. Sesungguhnya di rumahnya ada makanan untuk sarapan mereka." Kemudian si pembantu tersebut pergi mengantarkan rombongan tadi menuju ke rumah yang dimaksud. Setibanya mereka di sana, kagetlah mereka karena semua makanan yang mereka minta dalam hati sewaktu dalam perjalanan tadi sudah terhidang lengkap. Setelah mereka selesai makan dan telah pulang, sang empunya rumah datang dan ia tidak mendapati apapun di rumahnya ataupun juga bekas makanan tersebut. 7. Penderita lepra yang sembuh dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki di Maroko yang ditimpa lepra di sekujur tubuhnya, dan ia mempunyai saudara laki-laki yang sudah berikhtiar ke sana kemari namun tiada hasil, dan mereka berdua adalah orang-orang kaya. Saudaranya sudah memanggil seluruh tabib yang terkenal di masa itu dan sudah meminta doa kepada para wali yang termasyhur di masa itu. Tetapi penyakit saudaranya tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya ada seorang ahli batin yang berkata kepada mereka, "Cobalah kalian meminta keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Ya'nat, Yaman, agar saudaramu mendapat kesembuhan." Kemudian saudaranya ini bermusafir pada saat itu juga ke kota Ya'nat. Ketika telah sampai, ia pun berziarah dan berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum sempat ia berbicara, Syekh Abu Bakar bin Salim telah berkata lebih dulu dengan jalan kasyaf. Beliau berkata, "Aku telah terima ziarahmu dan keinginan dirimu untuk menyembuhkan saudaramu yang sedang sakit di Maroko. Nanti pada waktu hari Jumat, pada waktu khatib berdiri di mimbar, masuklah engkau ke masjid kami, lalu pergilah ke telaga yang ada di masjid kami, basahilah sekujur badanmu dengan air telaga tersebut. Apabila tubuhmu telah kering dari air, ulangi lagi sebanyak 3 kali berturut-turut." Lelaki tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, yaitu hari Jumat, ia pun masuk ke telaga, lalu berendam ke dalamnya berturut-turut selama 3 kali. Kemudian setelah itu ia sholat Jumat. Pada waktu ia menunaikan sholat Jumat, ada seorang laki-laki di sebelahnya berkata kepada dirinya bahwa ibundanya pada saat itu telah wafat di Maroko. Setelah ia menunaikan ziarah dan telah selesai seluruh maksud tujuannya, ia kemudian pamit kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan segera pulang ke negerinya Maroko. Ketika telah sampai di rumahnya, ia menemui saudaranya yang sakit. Ternyata saudaranya tersebut pada saat itu telah sembuh dan badannya telah bersih dari penyakit kusta. Lalu ia pun bertanya kepada saudaranya, bagaimana sampai dirinya bisa sembuh. Kemudian saudaranya bercerita, pada hari Jumat, pada saat bersamaan saudaranya bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim di Ya'nat dan menunaikan perintah beliau, datang kepada seorang lelaki yang sifatnya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, membasahi diriku sampai 3 kali berturut-turut. Setelah itu aku pun langsung sembuh dan laki-laki tersebut hilang dari hadapanku. Dan benar, ibunda mereka telah wafat pada saat itu. Tetapi ternyata dengan madat keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, saudaranya yang sakit lepra tersebut mendapatkan kesembuhan. 8. Jari tangan Syekh Abu Bakar bin Salim bersinar. Diriwayatkan bahwa istri beliau pada suatu malam meminta lampu kepada beliau, maka beliau mengeluarkan jari-jari beliau dan pada saat itu jari-jari tangan beliau bersinar seperti lampu. 9. Syekh Abu Bakar bin Salim, wali Sohibul Waqt. Diriwayatkan dari sebagian kaum Sadah Ba'lawi, ia bercerita, suatu ketika aku bermimpi seolah-olah aku bermaksud pergi haji ke Mekah Musyarrafah. Tatkala aku memasuki Masjidil Haram, aku tidak mendapati Baitullah sebagaimana mestinya berada di tempatnya. Aku pun lalu merasa bingung. Pada saat itu aku melihat ada seorang laki-laki daripada Bani Alawi. Aku pun lalu bertanya kepadanya, di manakah Ka'bah? Ia menjawab,
jalanlah bersamaku, aku akan menunjukkan kepada engkau Ka'bah. Maka aku pun berjalan di sisinya, sampai akhirnya kami masuk ke kota Enat. Di sana aku melihat satu kubah yang sangat besar di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, dan aku mendengar suara beliau di dalamnya. Laki-laki tersebut berkata kepadaku, inilah rumah yang diagungkan, dan kulihat Baitullah ada di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Kemudian aku pun bangun dari tidurku pada saat itu juga. Lalu setelah aku memikirkan mimpiku dan mengenai hal Syekh Abu Bakar bin Salim yang kulihat dalam mimpiku, maka taulah aku bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah wali sohibul waqt. 10. Rombongan musafir yang diselamatkan Allah dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan oleh Faqih Muhammad bin Sirajuddin Jamal rahimahullah, beliau bercerita, sesungguhnya aku bermusafir ke negeri India pada bulan Asyura tahun 973 Hijriah dengan naik kapal, sampai akhirnya pada satu tempat yang dikenal dengan nama Huril Gari. Pada saat kapal kami mengalami kerusakan, keadaan saat itu sangatlah gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Para penumpangnya merasa kebingungan dan ketakutan sehingga mereka menangisi keadaan mereka. Aku sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawasul kepada para waliullah. Lalu aku beristighosah dan hatiku bertawajuh kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah aku bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, aku mendengar suara beliau seolah-olah dekat denganku. Kemudian aku bangun dan memberitahukan kepada para penumpang yang lain bahwasanya telah ada isyarah dan bisyarah dalam keadaan yang sangat sulit saat itu. Dan ternyata kami pun selamat oleh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Syekh Abu Bakar bin Salim. 11. Panjang umur dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dari Faqih Muhammad juga diriwayatkan, beliau bercerita, sekali waktu diriku mengalami sakit yang sangat parah. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 988 Hijriah. Pada saat itu keadaanku sangat payah sehingga taubahnya sedang mendekati ajal dan dalam keadaan sakaratul maut. Pada saat itu seolah-olah hadir sosok gaib yang bisa ku dengar dan dapat kulihat. Kemudian tiba-tiba aku mendapati surat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada surat tersebut ketika ku baca tertulis sebagai berikut, sesungguhnya kami mengetahui akan keadaanmu, engkau sedang sakit sedemikian rupa. Tidak usahlah engkau cemaskan penyakitmu, insya Allah engkau akan sehat dan terlepas daripada maut dan kembali kepada kami, karena kehidupanmu dibutuhkan untuk kemaslahatan zahir maupun batin bagi kaum muslimin. Dan janganlah sekali-kali engkau merasa cemas dalam hatimu terhadap penyakitmu ini. Sesungguhnya aku telah memberikan syafaat bagimu dengan keselamatan dan panjang umur. Maka tatkala aku telah sampai melihat surat yang disampaikan kepadaku secara gaib dari Syekh Abu Bakar bin Salim, tanpa diduga aku sembuh pada saat itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim.